Bocah itu berumur 22 tahun, atau mungkin kurang. Ia tak pernah ditangkap polisi, dan tak pernah berpikir suatu hari bakal mengalami nasib sial ini. Tentu saja ia pernah melanggar hukum kecil-kecilan, mencuri kelapa, tawuran, mabuk di tempat umum, dan membunuh seekor anjing tak milik siapa hanya karena berisik. Meskipun begitu, ia tak pernah yakin semua itu bisa membuatnya berurusan dengan polisi. "Ngaku," kata si polisi setelah menendang betis kirinya dengan ujung sepatu. Ia tak bisa menahan lelehan air matanya. Terasa asin di ujung bibir. Ia berguling-guling selama beberapa waktu sambil memenggangi sebelah kakinya itu. "Sumpah, Pak, bukan aku yang melakukannya." "Kampret, merasakan ujung sepatu lagi?" "Ampun, Pak, ampun." "Kenapa kamu melakukannya?" "Melakukan apa, Pak?" "Bangsat, masih tak mau ngaku." Satu tendangan lagi, kali ini menimpa betis kanannya. Ia terjengkang. Betisnya tak hanya biru bengkak, yang kanan meninggalkan bekas lecet dan bintik-bintik darah. Tampak seperti embun. "Ampun, Pak, ampun." Pak polisi tampak menahan geram, tapi ia menahan diri untuk tak lagi menghajarnya. Ia menarik kursi, menghampiri si bocah yang masih meringkuk di sudut ruangan. Duduk tak jauh darinya. Dengan sedikit gugup, mungkin karena jengkel, ia mencari bungkus kretek di saku kemejanya. Ia menemukan sisa kreteknya tinggal sebatang. Tapi itu cukup untuk menghalau sedikit kecemasannya. Tangannya sedikit bergetar ketika menyalakan kretek. Tapi segera ia tenang pada isapan pertama. Ia kembali memandang si bocah, mengeluarkan sehelai foto juga dari saku kemeja dan memperlihatkannya. "Ingat-ingat lagi, 2 minggu lalu kau bertemu dengannya, berkenalan dan bermain gitar bersama." "Tidak, Pak." Ia ingin melemparkan kursi lipat yang didudukinya ke kepala bocah itu. Ia menenangkan diri, mengisap kreteknya dalam-dalam. Tak perlu membuat masalah lebih rumit lagi, pikirnya. Satu isapan lagi dan menghembuskan asap perlahan. Ia jauh lebih tenang sekarang. "Kau selalu tidur di terminal, bocah. Kau tak mau ngaku yang itu?" Si bocah masih mewek, mengusap air mata yang menggenang di ujung hidungnya, bercampur ingus dengan lengan kemejanya. "Iya, Pak, aku memang sering tidur di terminal, tapi..." "Malam itu kau bertemu dengannya. Ia turun dari bus terakhir, duduk di kursi tunggu, kemudian kalian berkenalan. Kalian bermain gitar di kegelapan ruang tunggu, lalu kalian pergi." "Tidak, Pak." Ia menyedot ingus. "Kau pergi dengannya. Tak ada yang melihatmu 2 hari itu, juga si anak dengan gitar. Kemudian anak ini sudah ditemukan menjadi bangkai di kebun kopi. Kepalanya remuk dihantam gitarnya sendiri." Tapi ia tak ada di terminal malam itu, dan 2 malam berikutnya. Apalagi bertemu dengan anak yang turun dari bus terakhir menenteng gitar. Ia yakin mengenai hal itu, sebab ia tahu di mana dirinya berada di malam-malam tersebut. Awalnya ia memang berada di sana, hampir jam 10. Bus terakhir belum muncul. Neng datang menghampirinya, duduk di sampingnya, membagi kretek miliknya. Kadang-kadang mereka memang ngobrol. Mereka sudah berteman lama, masuk SD yang sama, kemudian masuk SMP yang juga sama, sebelum jebol dari SMA di waktu yang berbeda. Neng dikeluarkan dari sekolah karena bunting, sementara dirinya keluar dari sekolah karena 2 kali tidak naik kelas.
dan lama-lama merasa tak punya harapan untuk lulus. Mereka masih sering bertemu di terminal bus. Ia mengamen dengan gitar kopong, sementara Eneng kadang datang untuk menagih piutang dari kondektur, sopir, pedagang asom, dan tukang beca. Kadang Eneng datang juga untuk mencari lakinya yang duduk setengah mabuk di ujung terminal. Lelaki yang telah membuat keperawanannya jebol sebelum sekolahnya. "Gimana makmu?" tanya Eneng. "Aku sudah lama gak ketemu." Korengnya kambuh, sekujur kaki dan tangan. Kau tahu itu? Dulu kau pernah bikin lagu tentang koreng di tangan dan kaki. Aku masih ingat. Garuk-garuk sampai mampus, geruk-geruk sampai meledus. Ia tertawa. Ia ingat lagu itu. Waktu itu ia meminjam gitar milik guru kesenian dan mengarang sendiri lagu itu di belakang kelas. Itu bukan cerita tentang emaknya, tapi tentang seorang teman mereka. Sialnya, sekarang penyakit itu datang ke emaknya. "Dulu kau suka nyanyi, dan aku yang main gitar." Di keremangan lampu ruang tunggu, Neng mengangguk. Matanya tampak sedikit berbinar. Mau nyanyi?" "Enggak." "Kenapa?" "Malu. Lagian lakiku gak suka aku nyanyi di sini." Mereka menoleh ke ujung terminal, tempat si lelaki yang selalu setengah mabuk biasanya berada. Kursi tempat duduknya kosong. Seharian itu ia tak tampak di sana. Kata Neng, lakinya sedang pergi untuk urusan jual beli 20 kerbau yang berakhir ribut di gunung. "Dulu kita suka nyanyi bareng di belakang kelas." "Iya." Sekelebat mata berbinar. "Mungkin aku masih mau nyanyi kalau nggak ada orang. Kau kan tahu suaraku nggak bagus-bagus amat." Si bocah tertawa. "Berdua saja begitu." "Kenapa enggak?" Neng terdiam, memalingkan muka ke belakang. "Aku masih suka ingat kita nyanyi berdua di kelas itu. Berdua saja. Yang lain pergi keluar. Kita di belakang kelas." Kau tertawa mendengarkan suaraku yang gak ngepas, tapi aku gak peduli. Neng tertawa kikuk. "Mungkin kita bisa melakukannya lagi. Aku malu kalau di sini. Tapi kalau berdua, aku pernah lihat di film, laki dan perempuan duduk di kursi. Bukan, di tempat tidur. Yang lelaki main gitar, yang perempuan menyandarkan kepalanya dan menyanyi. Aku sampai nangis lihat film itu." Kemudian keduanya terdiam. Bus terakhir seharusnya sudah muncul, tapi seringkali juga terlambat datang. "Kamu mau?" tanyanya kemudian. "Nyanyi seperti itu?" Neng menoleh sekilas, sejenak saja. Lama ia tak menjawab, sebelum terdengar lirih suaranya. "Mau." Sering ia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu tanpa memikirkannya dulu. Meskipun kemudian ia akan berpegang teguh kepada hal itu. Dua hal berikut ini kemudian membawanya ke dalam buih. Pertama, ia pergi bersama Neng ke rumahnya begitu si perempuan mengatakan mau. Lakinya sedang pergi mengurusi 20 ekor kerbau, dan di rumah tak ada siapa-siapa. Anak Neng sedang pergi ke rumah neneknya. Awalnya mereka hanya melakukan apa yang mereka pikir ingin mereka lakukan. Mereka duduk di kursi depan televisi, memainkan gitar dan bernyanyi. Permainan gitarnya tak pernah lebih bagus daripada ketika ia masih sekolah menengah, dan suara Neng tetap sering tak pas. Tapi mereka senang dan menyanyikan 3 hingga 4 lagu. Kemudian mereka sama-sama berpikir, itu akan lebih baik jika sambil duduk di tempat tidur, bersandar ke dinding dengan kaki berselonjor.
bernyanyi. Kemudian kaki-kaki mereka saling menyilang perlahan-lahan. Dan tanpa sempat berpikir, mereka menyingkirkan gitar dari tempat tidur. Kedua, setelah percintaan di malam pertama yang membuat mereka jengah selama beberapa waktu, si bocah mengatakan satu hal yang muncul di mulutnya, juga tanpa sempat memikirkannya. Kawin yuk. Mungkin sebenarnya ia sudah memikirkan hal itu lama. Sejak di sekolah menengah mungkin. Sejak mereka sering bermain gitar dan bernyanyi di belakang kelas. Nasi pedaslah yang membuat mereka terpisah. Dan malam itu, ia berpikir saat yang tepat untuk mengajaknya kawin. Kau gila, aku punya laki dan anak. Kawin lari? Ia akan cari kita, bunuh kau, lalu bunuh aku. Kau kan tahu dia pernah bunuh 3 lelaki sebelumnya. Si bocah tahu, tapi ia tak berdaya. Ia terus memikirkan gagasan soal kawin itu. Ia tak mau pergi dari rumah itu, tetap tinggal di sana di malam kedua. Neng senang ditemani. Malam ketiga, Neng mulai berkaca-kaca dan akhirnya berkata, mungkin akan ada 1 atau 2 cara agar kita bisa kawin. Aku yakin akan ada cara. Sebelum kita mengetahuinya, kau harus pergi. Lakiku akan balik sore ini. Ketika ia kembali ke terminal, 2 polisi sudah menunggunya. Ia diseret ke kantor polisi untuk satu insiden yang tak pernah dimengertinya. Umur 26, hampir 27. Ia keluar dari penjara untuk pembunuhan yang tak pernah dilakukannya. Entah siapa bajingan yang membunuh anak remaja itu. Ia tak lagi peduli. Seharusnya dulu ia mengakui saja apa yang terjadi. Tapi seperti kata pepatah, nasi telah menjadi bubur. Lagi pula ia tak ingin Neng menderita. Tak mau Neng disiksa. Dan mungkin ia juga takut dirinya digorok. Kini ia hanya memikirkan Neng. Selama 4 tahun tak pernah mendengar kabar tentangnya. Sebab ia tak tahu harus bertanya kepada siapa. Tapi ia terus memikirkannya. Ia berharap Neng sudah pisah dengan lakinya. Atau lakinya mati ditikam preman lain. Atau dihajar bus di depan terminal hingga mampus. Setiap hari ia memikirkan Neng lebih dari siapapun. Bahkan lebih dari hari pembebasannya. Kini ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia akan keluar dari penjara, bertemu Neng, dan mengawininya. Di tangannya ia menenteng gitar. Itulah temannya selama menjalani hari demi hari di penghukuman. Kantor polisi tempat ia dihajar berkali-kali dilewatinya tanpa menoleh. Demikian pula terminal bus tempatnya menghabiskan malam demi malam. Ia berjalan langsung ke rumah Neng. Berdiri di depan pintu, ia mengetuk. Ia berharap Neng akan membuka pintu. Mereka akan jengah sejenak, tapi ia akan segera memeluknya. Erat, mencium bibirnya meskipun Neng mungkin akan mendorongnya. Tapi Neng tak muncul. Yang muncul dan membuka pintu rumah ternyata lakinya. Jika ia harus menghantam kepala orang dengan gitar hingga mampus demi memperoleh Neng, ia yakin sekarang akan melakukannya. Kau, tanya lelaki itu. Kudengar kau dibuai. Si bocah tersenyum, menyodorkan tangan. Mereka berjabatan. Tentu saja mereka saling mengenal. Seringkali mereka berjumpa di terminal bus. Iya, bayar di muka. Karena menghajar kepala orang dengan gitar yang sialnya baru akan kulakukan.